malam semuanya. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Tobias Luwo dengan NIM 248541024, program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tugas yaitu tentang heap chart atau heap tree, juga yang akan saya outputnya nanti akan berbentuk dalam graf seperti pohon heap itu, heap tree. Nah, ini saya akan menjelaskan fungsi yang ada di dalam coding ini. Nah, ini kita bisa lihat sendiri. Saya akan mulai. Sebenarnya kalau teman-teman tahu pohon faktor, bentuk nanti heap tree itu akan seperti itu. Akan seperti pohon faktor itu. Nah, namun dia terdapat dua. Ada min heap sama max heap. Min heap itu kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Artinya yang pusatnya di atas tuh yang terkecil hingga bawahnya itu yang besar. Kalau max heap itu yang dari terbesar ke terkecil. Nah, kali ini kita akan belajar, saya akan menjelaskan yang max heap. Nah, ini saya coba ambil arraynya, ini ada 10. Ada 4, 10, 3, 5, 1, 2, 7, 8, 9, 6. Nah, ini saya akan buat di fungsinya, ini akan buat dalam max heap. Nah, kita mulai langsung karena ini fungsinya awal hanya untuk membentuk page-nya. Saya akan menjelaskan di sini. Untuk awalnya ini const original yang ini, fungsinya yang ini. Nah, ini original itu sendiri adalah array atau input awal yang akan diubah menjadi max heap. Untuk yang dalam array ini, makanya ada 10 ini akan diubah jadi max heap. Nah, sedangkan untuk heap steps-nya itu menampung snapshot setiap kali terjadi perubahan atau setiap kali terjadi pertukaran swap selama proses heapify itu. Proses kita mengurutkan dari terbesar ke kecil itu namanya heapify. Begitu juga dengan dari kecil terbesar. Nah, ini pada konteksnya adalah karena max heap, jadi dari kita akan proses heapify-nya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, itu disebutnya heapify. Nah, ini here step itu menampung snapshot setiap kali terjadi perubahan selama proses heapify agar bisa divisualisasikan langkah demi langkah. Nah, selanjutnya function shape array ij yang ini fungsinya ini untuk menukar nilai elemen pada indeks i dan j dalam array. Nah, sintaks ini tuh adalah destructuring assignment di JavaScript untuk swap 2 nilai. Jadi ini dari JavaScript-nya ini untuk swap 2 nilai. Ini fungsi untuk tukar ya berarti. Nah, selanjutnya dari function heapify sampai dengan ini. Nah, apa sih ini? Yang pertama dari untuk langkahnya pertama itu dari arraynya. Nah, ini arraynya yang sedang diproses. Hari ini kelihatan kan? Nah, arraynya yang sedang diproses. Terus n itu ukuran array atau batas heapnya itu sampai berapa. Terus itu indeks node serta yang akan diperbaiki. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0. Karena ini banyak arraynya 9, berarti mulai dari 0 berarti sampai 9. Indeksnya akan ada sampai 9. Oke, selanjutnya largest itu dimulai dari induk. Iya, ini dimulai dari induk. Dan selanjutnya ini cara kerjanya adalah L dan R adalah indeks anak kiri dan kanan node I dalam array heap. Nah, ini yang mana tadi? Nah, yang ini dalam array heap. Jika anak kiri atau kanan lebih besar dari induk, largest diupdate. Jika ada anak lebih besar, maka terjadi swap antara induk dan anak terbesar, lalu angka ini disimpan ke heap steps. Setelah swap, heapify dipanggil recursive pada posisi anak terbesar yang baru untuk memastikan subtree di bawah juga heapify. Nah, jadi dia akan saling tukar tuh ketika di sampingnya ada yang lebih besar, dia tukar naik ke atas. Nah, begitu terus di sampingnya terus. Nah, selanjutnya itu adalah di ini. Function yang ini. Nah, function yang ini adalah mulai dari node terakhir yang bukan daun ke indeks 0 atau root ke akarnya.
memanggil Heapify pada setiap node tersebut agar memastikan seluruh pohon memenuhi properti max heap. Ini adalah algoritma standar build heap dari array acak. Nah, ini biar semua node, semua bulat-bulatannya nanti bakal terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk function yang ini, nah, apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk ini fungsinya ini untuk menyalin array original supaya tidak merubah data asli, menyimpan snapshot array awal array ke heap steps, memanggil build max heap agar array berubah menjadi max heap. Setelah selesai menyimpan snapshot akhir max heap ke heap steps. Jadi dia akan setelah dia memanggil build max heap itu agar array berubah menjadi max heap. Setelah itu dia akan simpan ke langkah-langkahnya itu yang akan jadi di outputnya. Nah, selanjutnya dari sini fungsi visualisasi draw tree HTML-nya. Nah, ini sampai sini. Apa sih ini maksud fungsinya? Nah, dia akan membuat sebuah div container untuk pohon, membuat elemen SVG untuk menggambar garis antar node, menghitung jumlah level pohon berdasarkan panjang array, terus akan mengatur jarak vertikal tiap level dan ukuran node. Nah, terus menempatkan node secara dia akan menempatkan node secara horizontal dan vertikal rapi sesuai level pada posisi indeks. Jadi dia indeksnya mau 0 ya berarti paling atas, kalau indeksnya 9 berarti paling bawah. Nah, seperti itu dia akan menyesuaikan dengan indeksnya. Nah, gambar node ini dibuat berisi angka, jadi dibulat tapi dalamnya itu ada bobotnya. Nah, gambar garis antar node ini dengan memanggil fungsi drawLine. Nah, itu nanti ada garis-garis penghubung setiap node-nya. Oke, ini kurang lebih penjelasan fungsinya itu seperti itu. Dan yang ke-8 berikut tuh untuk fungsi yang ini. Apa sih maksud fungsi dari ini? Dia akan membuat garis dan posisi node from ke to pada elemen SVG. Nah, dia akan menambahkan offset 20 pixel agar garis mengarah ke tengah node yang berdiameter 40 pixel. Memberikan warna dan ketebalan garis. Ini dia untuk aksesorisnya. Setelah itu yang terakhir ini fungsi show all steps. Nah, pada fungsi yang ke-9 itu dia akan menampilkan semua langkah-langkah dalam proses membangun max heap. Yang ini, yang pertama itu yang ini, dia tuh akan mengambil elemen HTML dengan ID steps untuk menjadi tempat meletakkan semua langkah. Selanjutnya, heap steps-nya ini dia akan melakukan iterasi ke seluruh elemen dalam array step. Setiap elemen mewakili satu langkah step dalam proses max heap. Step sama dengan objek yang berisi label deskripsi langkah dan step array. Selanjutnya, dia akan berulang terus sampai yang terakhir adalah ini. Fungsi ini dia akan menyusun langkah-langkah proses max heap dan menyimpannya ke dalam heap steps. Nah, ini. Dan setelah itu akan ending. Kita akan tutup semua yang sudah dilakukan. Nah, coba sekarang kita akan run dan lihat bagaimana hasilnya. Tekan run. Nah, ini teman-teman bisa lihat nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi dia akan step by stepnya. Ini yang saya bilang notes tadi berisi angka di tengah dan ini garis-garisnya. Nah, ini dia mulai dari 4 kan. Mulai dari 4 dia akan lihat dari yang paling bawah sweeps 1 and 6. Jadi akan tukar 1 dengan 6.
Makanya 1 dengan 6 yang awalnya gini, jadi akhirnya 1 yang turun ke bawah. Terus 5 dengan 9 juga, ya kemudian di depan bawah. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga searah akhir mendapat max heapnya, yaitu 10, 9, 7, 8, 6, 4, 5, 1, 2, 3 ini. Semua udah terurut dari yang paling terbesar hingga yang terkecil. Itulah saya coba memvisualisasikan max heap itu sendiri. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan semangat. Bye-bye.